Kami dari kelompok 5 untuk tugas kelompok yang keempat untuk menyempurnakan aplikasi. Pada kesempatan ini kami mendapatkan bagian untuk mengerjakan link pada poin A. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Anggota pertama itu ada Aswi Haidar, yang kedua ada Muhammad Firdaus, ketiga ada Nindipita Erika Panjaitan, yang keempat ada Yeni Juliana Sibarani, yang terakhir ada Ferry Fernando Hasiagian. Pada penyempurnaan aplikasi untuk tugas kelompok yang keempat ini, dalam menyelesaikan permasalahan kami menemukan beberapa permasalahan. Yang pertama itu aplikasi yang digunakan dari link yang diberikan kepada kami itu masih menggunakan versi yang lama. Selain itu, kami juga menemukan permasalahan kurang lengkapnya data pada database yang ada dari link yang diberikan, sehingga kami melakukan melengkapi data dan tabel-tabel yang tidak ada pada database tersebut. Selain itu, kami juga menemukan permasalahan adanya ketidaksesuaian data antara source code dengan data yang ada pada database, sehingga kami melakukan koreksi pada source code agar database dapat saling terhubung. Dan untuk detail permasalahannya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya berikan kepada Saudari Nindi untuk menjelaskan detail permasalahannya. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya masih ada yang error, masih menggunakan PHP murni. Di mana perbedaan versi PHP di sini berbeda versi untuk connect ke database tersebut. Di mana sebelumnya menggunakan MySQL Connect, dan di sini kami coba ubah menggunakan PDO. Kemudian kita coba login kembali. Ketika kita coba masuk ke administrator, tampilan akan muncul begini. Selanjutnya untuk login, berikut adalah code-nya. Pertama untuk code yang task, pada login action ini dapat kita lihat, misalnya ketika username dan passwordnya sudah diinput, password dan username-nya diinput,
maka berhasil akan dicek pada bagian usernya dan dilihat berdasarkan ID bagiannya. Pada code kita ini, untuk ID bagian sudah di-join dengan user ID bagian, sehingga mendapatkan nama bagian. Ketika user login sebagai ID bagian dari administrator, maka akan di-redirect ke admin index PHP. Begitu juga dengan manajer, gudang, produksi, tukang pesan. Selanjutnya, kembali ke narator. Jadi untuk penjelasan selanjutnya saya berikan kepada Mbak Asri. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan arsitek. Permasalahan yang kami temukan yaitu arsitektur pada database-nya belum konsisten sehingga ada perubahan arsitektur database. Yang pertama seperti yang kita lihat pada sebelum melakukan perubahan di database terdapat 4 tabel yaitu bagian, barang, pegawai, dan pemesanan. Selanjutnya setelah kami melakukan perubahan, ada beberapa perubahan dan penambahan tabel. Yang pertama yaitu ada failed jobs, migration, password reset, personal access token. Hal ini dilakukan karena adanya generate automatic dari framework yang kami gunakan yaitu Laravel. Selanjutnya pada tabel pegawai ada penambahan kolom yaitu created at, update at, dan remember token, di mana kolom created at ini digunakan apabila ingin melakukan insert data pegawai dan created at akan otomatis terisi, dan apabila melakukan update data pegawai field update at akan otomatis terisi. Hal ini dilakukan untuk mencatat log ketika melakukan update pada tabel data pegawai, atau digunakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan histori data pegawai. Selanjutnya ada kolom remember token. Ini digunakan untuk autentikasi. Hal ini digunakan oleh framework Laravel untuk membantu melawan remember me cookie hijacking. Selanjutnya pada tabel pegawai ini ditambahkan juga foreign key ID bagian, sehingga tabel pegawai dan tabel bagian itu memiliki dan saling berelasi. Seperti yang kita lihat, sebelumnya belum ada relasi antara tabel bagian dan tabel pegawai, sehingga pada tabel pegawai kita tambahkan foreign key. Dari perubahan arsitektur database, hanya itu. Selanjutnya, permasalahan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Dipersilakan. Untuk permasalahan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Firdaus. Silakan untuk Mas Firdaus. Baik, terima kasih Mbak Yani atas kesempatannya.
Saya akan menjelaskan tentang perubahan framework dari PHP natif ke framework Laravel. Karena aplikasi ini masih menggunakan PHP natif, di mana belum tersedia MVC-nya. Oleh karena itu, kami memilih framework Laravel yang sudah mengikuti struktur MVC. Itu semua demi membuat aplikasi ini menjadi lebih powerful, cepat, aman, dan simple. Untuk menggunakannya, kita harus menginstalasi framework Laravel terlebih dahulu. Mana? Belum muncul belum? Udah, Mas. Oke. Baik, untuk instalasi Laravel, pertama kita pastikan sudah menginstal aplikasi pendukung Laravel, yaitu XAMPP dan Composer. Kemudian kita masuk ke command prompt dan masuk ke direktori xampp/docs. Nah, setelah itu kita menggunakan perintah berikut untuk mengambil file Laravel pada GitHub, yaitu Composer, create project, refer this Laravel, /Laravel. Nah, ini nama proyek kita IOP versi 2. Kita tunggu processing pengambilan datanya, downloading sampai selesai semua. Setelah proses download selesai, kita cek apakah instalasi tersebut sudah selesai pada folder htdocs, di mana di sini sudah ada folder yang kita buat tadi dengan nama proyek EOP versi 2. Lalu kita cek juga melalui command prompt dengan mengetik komen php artisan serve. Nah, di sini ketika sudah mengetik komen tersebut, jika berhasil akan muncul Laravel Development Serve Started. Nah, secara default nanti kita akan ditujukan ke halaman defaultnya, yaitu 127.0.0.1.28000. Tampilannya sebagai berikut. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Untuk penjelasan mengenai migrasi ke framework Laravel akan dijelaskan oleh Saudara Ferry. Kepada Saudara Ferry, saya persilahkan. Oke, halo. Terima kasih atas waktunya. Berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana perpindahan dari PHP native atau murni ke penggunaan framework Laravel. Berikut saya coba share screen. Di sini kita bisa lihat untuk penggunaan PHP native, perbedaan dari penggunaan PHP native dan penggunaan dari PHP framework Laravel. Kalau misalnya kita menggunakan PHP native dari sisi untuk website-nya atau URL-nya, kita dapat melihat apa nama file dari si code tersebut. Bisa kita lihat di sini terdapat indeks PHP, di mana indeks PHP ini adalah code dari halaman ini, gitu. Dan sedangkan untuk yang framework, untuk itu kita tidak memunculkan lagi apa nama filenya, tapi kita akan melakukan konfigurasi pada direktorinya atau path-nya. Ketika path-nya login, maka tampilannya akan seperti ini. Dan itu diatur pada web.php.
pada si frameworknya. Terdapat pada rutinannya di web PHP. Di sini kita melakukan ketika kita set login, ketika dia dia akan ketika dia atau dia belum login sebelumnya, dia akan kita bisa membuka tab login ini dan akan memunculkan login controller, akan mengarahkan ke login controller, dan di mana dia akan menampilkan dari si page-nya ini. Kalau kita lihat dari login controller-nya yang ada di sini di app http controller, di login controller, kalau kita lihat yang untuk yang show-nya, dia akan ngarahin view-nya itu ke out login, di mana out login-nya ini ada di public, di bagian source baru view, dan selanjutnya ada di folder out dan login. Ini adalah code yang digunakan untuk menampilkan page ini gitu. Dan ketika kita coba untuk login, maka tampilannya akan seperti ini, di mana dia akan mengarah ke rootnya. Kalau kita coba ketika sudah login, di sini kita coba login lagi, dia akan redirect ke rootnya karena di sini kita sudah login, sehingga tidak perlu login lagi. Ketika kita sudah login, kita tidak perlu login lagi untuk itu. Untuk connect ke database-nya ada sedikit perbedaan antara menggunakan framework dengan native. Sebelumnya di native itu di native-nya untuk connect ke database-nya itu yang dari soal sebelumnya itu menggunakan PHP versi lama, yang dimana dia menggunakan MySQL Connect, dan untuk mengubahnya ke PHP versi terbaru untuk MySQL Connect itu bisa kita ubah menggunakan MySQL Connect karena sudah ada perubahan major changes pada PHP-nya. Dan di sini sebelumnya kami juga mengubah untuk connect ke database-nya itu dari yang menggunakan MySQL Connect menggunakan PDO. Mengapa kami menggunakan PDO ini adalah karena ketika kita menggunakan PDO, kita dapat mengurangi adanya pencurian data atau terkenanya SQL injection. Untuk connect ke database pada native kita seperti ini. Kita harus membuat kelas database-nya sendiri atau kelas connect-nya. Di sini kita set variabel untuk ke database-nya. Dan untuk yang apabila kita untuk mencoba connect di framework, dari framework-nya sudah disediakan hal seperti ini. Kita hanya tinggal memasukkan variabel ini. Kita hanya mengisi value-nya dari variabel ini. Karena hal tersebut sudah disediakan juga oleh si framework-nya. Dan untuk itu di framework ini juga sudah menggunakan PDO. Di sini kita bisa lihat ketika kita mau mencoba untuk menghubungkan database dengan framework-nya, itu kita bisa melakukan settingan pada variabel ini, database connection, database source-nya, database port-nya apa, DB database-nya, nama DB-nya, baru ada username-nya, dan di sini ada password-nya juga. Dan sebenarnya tidak disarankan juga untuk tidak menggunakan password pada sebuah aplikasi. Selanjutnya ada beberapa
perbedaan lagi untuk dari si framework dan si native ini. Di framework ini kita harus membuat beberapa file, yaitu adanya controller, ada controller, sini ada controller, dan juga ada views, itu ada di sini, di resource views, dan ada juga models. Dan fungsi-fungsi dari hal tersebut adalah untuk controller itu adalah biasanya tempat untuk function-function itu dibuat seperti itu. Jadi contohnya seperti kita ingin melakukan menambahkan user atau meregister user. Nah, ketika kita ingin register user, kita perlu membuat sebuah function register. Dan kita juga ada membuat function show, di mana function show ini fungsinya untuk menampilkan halamannya atau tampilan seperti ini. Tuh. Sebagai contoh, misalnya ini kita mau menambahkan pada tabel bagian, kita menambahkan bagian. Nah, untuk yang bagian ini, di page bagian ini, kita bisa lihat di sini bagian controllernya. Di sini ada beberapa function, yaitu ada index, di mana untuk melihat ini, melihat isi tabelnya, melihat isi dari si isi datanya tersebut pada tabel bagian. Dan juga di sini ada create, di mana create ini fungsinya untuk menampilkan halaman atau page dari ini, create, bagian create ini. Dan selanjutnya itu kita ingin mau menginput datanya, ketika ini disimpan, maka itu akan men-trigger dari function store ini. Dari function store ini itu kita melakukan validasi terlebih dahulu di modelsnya, mana apa saja yang kita lihat atau yang kita pakai. Kita menggunakan tabelnya, yaitu tabel bagian, dan untuk primary key-nya kita set sebagai ID bagian. Dan untuk selanjutnya itu ada request, di mana request ini fungsinya untuk memvalidasi dari si controller tadi, yang store tadi, bagian store ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan edit. Untuk edit ini kita bisa lihat di sini fungsinya. Ketika kita melakukan tombol button edit, akan men-trigger edit ini, fungsi edit di sini, dan untuk itu dia akan meneruskan ke page edit di views bagian edit. Bisa kita lihat di sini views bagian edit. Nah, inilah code dari sebuah tampilan untuk bagian edit ini. Di bagian edit ini, kalau kita bedah lagi, itu untuk bagian ini atau nama bagian ini, itu kita bisa lihat dari hasil compact dari si bagian, dari variabel bagiannya yang ada di kita set sebelumnya di sini, di bagian controllernya. Dan selanjutnya itu ketika bagian ini ada di form edit bagian ini, kita ada yang mau kita lagi edit, ketika kita klik button update ini, dia akan nge-trigger function update ini.
itu bisa kita lihat di views-nya itu di views di bagian edit. Nah, itu ada di ini. Jadi ketika kita klik buttonnya ini, button untuk update, maka dia akan melakukan pause, metodenya pause, di mana si bagian dia akan nge-trigger controller bagian controller dan update function update dan membawa bagian dari ID bagian sini dia bagian ID bagiannya dibawa dia. Dan untuk update ini kita perlu juga memvalidate apakah si bagiannya ini atau nama bagiannya ini itu sudah diinput atau belum gitu. Karena kita perlu ngecek apakah bagian itu sudah diinput atau belum itu menggunakan required. Dan sini kita juga menggunakan unique dari tabel bagian. Maksudnya itu unique dari bagian itu. Kalau dicek dari si validate ini di bagian request, di sini ada dia required untuk nama bagian dan unique untuk bagian. Itu kita untuk menghindari adanya data yang sama dari sebuah bagian. Dan di sini kenapa kita tidak menambahkan data dari ID bagian juga? Itu karena si ID bagian ini sudah kita set sebagai auto increment, di mana auto increment ini dapat bertambah sendiri. Dan selanjutnya kita akan mencoba melakukan delete. Delete di sini ketika kita klik button delete ini, kalau kita lihat dari si views di sini untuk indeksi bagian itu, ini adalah bagian dan indeksnya adalah ini. Dan kalau kita lihat di sini ada beberapa button, yaitu button delete-nya. Ketika kita klik button delete-nya ini, akan diminta konfirmasi di mana apakah data tersebut akan delete atau tidak. Dia akan mengambil nama bagian dari ID bagiannya. Ketika kita konfirmasi, maka data tersebut akan dihapus. Dan ketika kita bisa lihat di sini, kita masuk ke bagian controller, di mana dia akan masuk ke function destroy. Ketika kita melakukan, ketika kita klik si delete ini, si button delete. Kalau kita cek dari si bagian ini, bagian controller, dan untuk si destroy-nya itu ada di sini. Dia akan melakukan cek apakah kita sudah login atau belum. Dan ketika kita sudah login, ketika kita melakukan delete, kita akan melakukan delete pada ID bagiannya. Dan selanjutnya kita akan di redirect ke indeksnya lagi gitu. Dan di bagian indeks ini juga, di bagian indeks bagian ini, untuk menampilkan data-data ini, kita bisa lihat di sini, kita mengambil itu dari si controller. Kalau dilihat dari controllernya, kita lihat dari controllernya. Di sini ada melihat indeksnya, bagian indeks. Dia akan masuk ke indeks dan mengambil variabel bagian, di mana variabel bagian itu adalah array dari data tabel bagian. Di sini dia, dan array itu kita looping untuk yang ini selama loopingan array itu masih ada, dia akan melakukan penambahan di mana ini adalah 1. Dia akan untuk si nomor ini 1 dan 2 ini.
Dan pada kolom selanjutnya itu ada kolom nama bagian. Dia akan mengambil array dari nama bagian. Dia akan menampilkan array dari nama bagiannya. Dan selanjutnya yang edit ini juga seperti itu. Kalau kita perhatikan di pojok sebelah kiri, ketika kita edit, itu sudah menunjukkan ID dari bagian tersebut. ID dari bagian, ID bagian. Dan begitu juga untuk si delete. Oke, selanjutnya ketika kita coba logout, ketika kita logout, sessionnya akan dihapus dan kita akan di redirect ke login. Untuk itu kita bisa lihat di sini. Untuk logout juga ada controlnya, di mana dia akan menghapus sessionnya dan melakukan logout dan redirect ke login. Untuk itu, untuk perpindahan dari native ke framework Laravel dari saya cukup itu sih. Oke, saya kembalikan lagi ke narator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ferry untuk penjelasannya. Untuk tugas kelompok yang keempat ini, itu untuk menyempurnakan aplikasi dari migrasi ke PHP Framework dari kelompok kami. Demikian dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebih kami mohon maaf, dan untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.